Mendukung pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Papua, 29 kepala daerah di tingkat kabupaten kota setanah Papua menandatangani kesepakatan bersama pada rapat khusus percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat Papua berlangsung di Kabupaten Jayapura Sabtu 11 Juni 2022. Penandatanganan kesepakatan bersama tidak hanya dilakukan oleh para bupati dan wali kota, namun juga dilakukan oleh DPR Papua, MRP Papua, Kajati Papua, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan tokoh perempuan. Hasil kesepakatan bersama yang ditandatangani itu akan dilanjutkan kepada Presiden dan DPR RI agar secepatnya ditindaklanjuti. Aspirasi dukungan yang disepakati bersama itu memiliki 7 poin penting, di antaranya mendukung melaksanakan kebijakan otonomi khusus bagi Papua guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua sesuai dengan wilayah adat Papua, mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua, dan para kepala daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerjasama untuk mengawal pembangunan kesejahteraan sesuai wilayah adat di Papua. Bupati Yaukimo dalam pemaparannya mengatakan pemekaran sangat penting untuk mempercepat pembangunan. Ditambahkannya, melalui pemekaran kabupaten, kini ia bisa menjadi Bupati Kabupaten Yaukimo. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten lain di daerah pegunungan, di mana melalui pemekaran pembangunan semakin dekat dengan masyarakat. Selain itu, anggota DPR utusan Otsus Papua Yonas Nusi menyatakan, dengan pemekaran akan terjadi pengangkatan anggota DPR baru. Untuk itu, dirinya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera meninjau kembali undang-undang sektoral yang sangat bertentangan dan dapat melemahkan undang-undang otonomi khusus. Hadir mewakili Lembaga Kultur Orang Asli Papua, MRP, Samuel Karubaba Waromi, dari Pokja Agama, mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan memberikan pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Menurut Samuel, pemekaran tersebut untuk mempersatukan ruang gerak orang asli Papua dan memperpendek pembangunan yang selama ini belum maksimal. Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah pusat agar ada kepastian hukum melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga tidak melemahkan dan mengkerdilkan Perdasi dan Perdasus yang dibuat DPR Papua. Sementara itu, pejabat wali kota Jayapura Frans Pikey dalam sambutannya mengatakan mendukung pelaksanaan pemekaran di Provinsi Papua. Dirinya mengajak semua masyarakat di Papua untuk belajar melihat segala masalah yang terjadi dengan kacamata yang bening dan merubah energi negatif menjadi energi positif. Bupati Mampramo-Raya John Tabo mengatakan, yang membuat situasi dan kondisi Papua menjadi tidak kondusif terkait adanya DOB ini adalah para pemimpin di daerah ini karena tidak memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dengan bijak. Untuk itu, John Tabo mengingatkan para pemimpin di Papua agar jangan melupakan sejarah. Ia mengajak semua lapisan masyarakat dan pemimpin di Papua untuk merenungkan kembali dan berkata jujur serta kembali melihat budaya dan kultur yang ada di 7 wilayah adat. Sejarah ini penting bahwa pemekaran ini mempercepat perubahan pembangunan. Kalau kita semua pada waktu itu kumpul di Jaya-Wijaya, belum tentu saja di Bupati Yaukimo hari ini. Pemahaman yang harus kita cerdaskan masyarakat kita ini pada konteks ini. Kalau pada waktu itu Pegunungan Bintang belum dimekarkan, jauh sekali dari Jaya-Wijaya, pasti bidana ini tidak mungkin jadi Bupati Pegunungan Bintang. Juga yang lain, teman-teman di bagian barat, Tolikara, Lanijaya, Mampramo Tengah, Yalimo, dan sekitarnya. Semuanya dampak daripada pemekaran itu, semua jalan sudah tembus, hanya Yaukimo saja belum dapat jalan tembus. Jadi ini semua yang dikerjakan oleh Otsus di 1 ketika pemekaran itu terjadi. Jadi semuanya harus dimulai dari sejarah. Gitu. Dan masyarakat Keprasuku, tokoh besar semua tahu peristiwa-peristiwa ini.
Hanya bagaimana kita mengelola untuk menyampaikan saja yang membuat orang bingung dan kacau balau, sehingga ada juga yang mati bodoh-bodoh. Gitu. Jadi mengulas sejarah ke belakang sedikit ini penting sekali. Nah, sekarang Raja Hoki berkembang di mana-mana. Orang pegunungan Bintang berkembang di mana-mana. Karena kita sudah dimenangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 itu. Nah, ini yang harus kita menyamakan persepsi antara pimpinan dan masyarakat, sehingga semua bisa melihat betapa baiknya pemekaran itu untuk pembangunan dalam konteks. Selanjutnya ada kekhawatiran besar yang berkembang di masyarakat kita ini. Karena ada kekhawatiran bahwa kalau pemekaran ini terjadi, maka orang Papua akan banyak mati. Ini juga kita bicara itu semua. Ada kekhawatiran di masyarakat lagi, ada yang bilang bahwa kalau ada pemekaran ini, ada mobilisasi orang dari Jawa dan orang Papua tidak akan dapat jabatan dan kedudukan yang lain. Kemudian ada juga yang bilang bahwa orang Papua akan punah. Begitu. Ini yang harus kita buka dia agak lebar lagi supaya persepsi dan cara pandang ini harus jernih. Harus semua pihak bisa begini. Sekarang dalam konteks orang bilang orang Papua akan mati banyak. Hari ini kalau kita mau jujur, orang Papua mati yang pertama karena HIV/AIDS, bukan karena pemekaran. Begitu. Mati HIV/AIDS satu. Yang kedua, orang Papua mati banyak karena kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, orang Papua mati banyak karena mabuk dan minuman keras. Yang keempat, orang Papua mati banyak karena perang suku. Dan juga perang yang lain-lain yang bapak-bapak tahu itu sendiri. Nah itu kadang-kadang tidak bikin orang mati, tapi orang-orang yang salah-salah itu. Jika ada terjadi pemekaran di Provinsi Baru, pasti DPR mengatakan itu akan ada penyelesaian. Ini usulan konkret sehingga dalam pelaksanaannya nanti terkait dengan undang-undang otonomi khusus tidak boleh ada undang-undang sektor lainnya yang akan melemahkan undang-undang otonomi khusus itu sendiri. Sekalipun DPR hari ini bergenjot untuk mempercepat Perdasus dan Perdasi, tetapi kalau kita dibenturkan dengan undang-undang nasional, undang-undang sektoral, ini Perdasus tidak berdaya juga. Jadi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk bisa melihat dan melakukan sinkronisasi regulasi yang tepat, sehingga pelaksanaan undang-undang otonomi khusus itu bisa berjalan yang baik, termasuk kewenangan yang tadi Pak Bupati Jayapura sudah sampaikan. Itu memang sangat penting. Kalau kewenangan ini tidak mungkin kita bisa lakukan apa-apa, oleh karena kita dibenturkan dengan undang-undang sektoral lainnya. Tapi kami punya harapan besar dengan pemekaran wilayah Kota Baru, pemekaran wilayah jabatan dan lain sebagainya bisa dilakukan dengan baik, dengan tertib, sehingga pendistribusian pegawai ini juga akan terjadi dengan baik. Yang berikut, akses penerbangan untuk membuat supaya kekuatan pariwisata di tanah Papua ini bisa berjalan. Itu akses penerbangan harus dibuka lapangan internasional yang sudah siap, itu Biak Numfor dan Jayapura. Itu harus dibuka. Membangun kesejahteraan yang sudah lama tertinggal, sehingga saya melihat bahwa pemekaran itu yes untuk dilaksanakan, untuk mempersatukan ruang gerak kesejahteraan bagi orang asli Papua. Yang kami minta adalah harus ada kepastian hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 ini kan diberikan 80% untuk orang Papua mendapat alam kemerdekaan. Yang dimaksudkan dengan 80% ini diproteksi jangan dengan Perdasi dan Perdasus, maka kita akan lemah. Kalau boleh diproteksi dengan peraturan pemerintah, itu tujuannya lebih. Sementara kami juga menghargai di mana kami menggugat, tetapi kami ingin pemerintah pusat harus mendengar suara nurani hati kami, bahwa kalau memang itu yang dibutuhkan, mari kita dudukkan. Orang Papua itu berarti ambah. Tidak pernah orang Papua menolak. Miniatur Republik Indonesia ada di Papua, di 2 provinsi. Tepuk tangan untuk itu.
Sehingga pemekaran itu kami senyatakan bahwa yes sekarang untuk mendekatkan pembangunan kesejahteraan. Sehingga untuk 3 provinsi saya lebih cenderung Papua Selatan, karena di waktu itu sekretariatnya di Majelis Rakyat Papua di Pokja Agama, sehingga untuk wilayah selatan 100% harus berkaitan. Kalau terlalu lama diperjuangkan, sehingga untuk pemekaran itu yes. Hanya tadi saya waktu Pak Bupati hormat salam sejahtera kami ditambah kekuatannya, jangan uangnya dikurangi. Dengan hormat ini penting sekali untuk kita merekomendasikan sejumlah hal yang tadi sudah disampaikan. Nah, jadi berbasis wilayah adat menjadi sangat penting, dan kita harus juga dalam menerima dengan pemekaran tersebut. Kita yang mendukung juga turut memikirkan bagaimana memecahkan teman-teman kita yang menolak, supaya isu kita membantu untuk memberi pencerahan seperti tadi sampai bagian hukum, supaya memberikan hal-hal yang positif. Saya selalu bilang bahwa kalau semua itu kita lihat dengan kacamata yang gelap, maaf saya pakai kacamata, maka semua itu akan gelap semua. Tidak bisa susah untuk kita menggunakan mana yang baik, mana warna merah, warna putih, dan seterusnya. Tapi ketika kita menggunakan kacamata yang lebih, maka kita pasti mampu menggunakan. Artinya tidak harus bahwa semua itu dilihat dengan negatif, pasti ada positifnya. Bagaimana sekarang kita membangun energi positif dan energi negatif itu menjadi lebih positif untuk orang Papua. Jadi saya kira terlebih ini ya pemekaran bahasa sekarang kita gunakan pemekaran, tidak usah bicara teori. Terima kasih sudah menjelaskan pemahaman kita. Sebenarnya yang bikin hati kita, yang pemimpin, jangan bakat juga tidak, yang memimpin. Jadi alangkah baiknya Bapak kita terima kasih, doakan kami supaya dia tidak diampuni lebih baik. Dan kita sadar dari diri kita sejarah segini. Kalau kita Papua tidak tahu sejarah dan merupakan budaya, habislah sudah juga. Mari membuka mata hati dengan jujur, membuka mata dengan secara ilmiah yang kita peroleh dalam pendidikan, dan kembali membuka budaya. Ada istilah kita di Papua yang berbeda. Yang di sebelah ini bahasa lain, sebelah sini bahasa lain, kita pakai ini lagi dengan sebelah. Jadi marilah kita jadi juru selamat adik-adik saya intelektual yang sudah punya pendidikan S1, S2, yang hebat-hebat balik. Berikan pandangan bahasa yang sederhana dari budaya kita masing-masing. Saya kira Belanda sudah bikin peta 7 wilayah adat. Sekarang mari kita bangun jati diri kita masing-masing, tidak usah kita rampas lagi hak orang lain. Kalau kamu orang gunung, itu ibaratnya sungai dan gunung. Dia akan banjir, dia turun ke bawah. You punya kebun, you punya rumah, you punya ternak, you punya barang-barang, kita akan sapu habis dia keluar di lautan besar. Dan di sini akan muncul kecemburuan sosial yang akan luar biasa. Mari kemudian dulu di atas potong bagi, dia bagi kasih makan keluarga, pasukan semua. Sudah makan semua? Sudah selesai. Dia taruh pisau itu dan lemak itu dia gosok dulu badan dan dia jalan. Dia tidak pernah berpikir untuk dirinya, tapi dia berpikir bagaimana pasukannya, keluarganya. Setelah habis kasih makan kamu perang, selesai, pergi, selesai. Komando hanya satu. Jangan kita lupakan, Papua ini satu. Kamu mengikuti dia pernah mengikuti dia gubernur, bupati. Tapi setelah ada pemekaran, terima kasih pada pemerintah Republik Indonesia luar biasa. Orang tua kita berikan atas seluruh kita masing-masing. Tidak ada yang kurang. Kok kita ribut? Makanan yang suka di meja ini tidak makan baik, tidak bagi baik, tidak cuci piring baik, lempar buang semua. Teriak terus, negatif kenapa? Kau pergi lihat India itu, saya sudah pernah satu kali dia pergi lihat, menderita. Gurita Australia yang menggenggam begini. Kenapa? Terima kasih. Dukungan yang luar biasa. Ini pikiran yang baik hari ini, menurut tanam buah yang baik. 5-10 tahun akan datang sampai Tuhan Yesus datang, orang Papua akan berbuah baik.
Lepas yang wilayah itu baik-baik. Papua ini hanya bisa bangun hanya 3 tungku. Pemerintah, agama, ada titik. Kembali masing-masing. Terjemahkan ilmu yang kita dapat, menerjemahkan baik kitab suci yang Tuhan sudah jadikan perjanjian lama itu sudah kisah-kisah belum nyata. Ujung bumi terakhir di mana? Di Papua ini. Sekarang terima kasih Indonesia sudah berikan kesejahteraan. Dulu setengah mati tidak sekolah. Sekarang adik-adik sudah biaya sekolah atau khusus dikasih ke Amerika, Australia, kemana-mana. Lalu kita mereka jangan paksa Tuhan. Belajar kembali bangsa Israel. Jangan belajar bangsa Israel, Tuhan mempersiapkan Musa 50 tahun untuk bawa mereka keluar dari penderitaan. Tuhan sedang mempersiapkan Musa di Papua ini. Tunggu saja di bawah. Tim Liputan JTP melaporkan.